Selamat siang Bu Lucy dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi bisnis. Yang pertama adalah inovasi dalam model bisnis dan salah satu contoh bagaimana perusahaan dapat meninjau dan merevisi model bisnis mereka disediakan oleh Dell Computer. Dell memperoleh keuntungan penggerak awal pada tahun pertengahan 1990-an ketika menjadi salah satu perusahaan pertama yang menawarkan PC untuk dijual online. Pada bulan September 2000, Dell mengumumkan rencana untuk menjadi pemasok layanan konsultasi TI melalui hubungan dengan spesialis perencanaan sumber daya perusahaan seperti perangkat lunak pemasok, integrator sistem, dan perusahaan konsultan bisnis. Pada tahun 2008, Dell juga memiliki banyak pilihan online terlibat dengan pelanggan dan mitra lainnya termasuk yang pertama, blog perusahaan Direct to Dell yang merupakan blog tentang produk, layanan, dan pelanggan. Yang kedua, Studio Dell dirancang untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman Dell Anda. Yang ketiga, saluran merek di YouTube. Dan yang keempat, komunitas Dell atau Dell Conversation. Sebuah survei tahun 2000, CEO Inggris terkemuka perusahaan internet seperti Automi, Freeserve, NetBenefit, dan KXL atau Durleser 2000 menunjukkan bahwa meskipun fleksibilitas berguna, ini mungkin tidak terlalu berlaku untuk model bisnis. Perusahaan dapat membuat perubahan yang tidak terlalu radikal pada pendapatan mereka melalui internet yang jangkauannya tidak terlalu jauh, namun mungkin bermanfaat. Sebagai contoh seperti situs e-commerce transaksional. Ini dapat menjual ruang iklan atau menjalankan promosi merek bersama di situs atau melalui buletin email mereka atau daftar untuk menjual akses ke audiens mereka kepada pihak ketiga. Yang kedua, pengecer atau pemilik media dapat menjual layanan berlabel putih melalui kehadiran online mereka seperti ISP, layanan email, atau layanan berbagi foto. Yang ketiga, perusahaan dapat memperoleh komisi melalui penjualan produk yang saling melengkapi, tetapi tidak kompetitif dengan mereka sendiri. Misalnya, penerbit dapat menjual bukunya melalui afiliasi pengaturan dengan e-retail. Selanjutnya ada restrukturisasi pasar. Yang pertama ada berinovasi di e-marketplace 3M. 3M didirikan pada tahun 1902 di kota Lake Superior di Two Harbors, Minnesota ketika 5 pengusaha menetapkan keluar untuk menambang deposit mineral untuk abrasif roda gerinda. Ada beberapa strategi yang telah ditempuh dalam menggunakan saluran online untuk mengubah hubungannya dengan pasar. Yang pertama dari sisi jual, itu ada beberapa strategi. Ada strategi disintermediasi atau jual langsung. Di sini, 3M secara tradisional menjual melalui mitra retail, tetapi sekarang menawarkan beberapa produk langsung melalui e-store. Yang kedua, ada strategi perantara online atau penanggulangan baru. Ini adalah strategi yang tidak diikuti 3M karena keragaman produknya. Alih-alih ia berfokus pada situs tujuannya yang memiliki alat untuk membantu calon pelanggan untuk meneliti dan memilih produk. Yang ketiga, bermitra dengan strategi perantara atau pengecer online atau yang sudah ada. 3M telah mengintegrasikan katalog produknya dengan pengecer kantor online seperti Eurofish. Yang keempat, jangan lakukan apapun. Ini bukanlah strategi yang realistis, namun untuk perusahaan manapun, tetapi secara bertahap melakukan transisi ke e-bisnis selama periode 10 tahun. Yang kedua dari sisi jual,
Di sini 3M menggunakan manajemen pembelanjaan perusahaan Ariba atau ISM solusi untuk pengadaan dan di seluruh bisnis. Yang pertama ada disintermediasi atau beli langsung melewati distributor. 3M telah menggunakan sistem sumbernya untuk membeli lebih banyak layanan langsung dari pemasok. Yang kedua, beli melalui perantara baru seperti bursa B2B. 3M terlihat dalam uji coba Dell B2B Marketplace diluncurkan pada tahun 2000 sebagai pemasok tetapi tidak terbukti berhasil untuk Dell. 3M dan produsen lainnya terlibat seperti Pitney Bowes dan Motorola. Selanjutnya ada kemampuan manajemen rantai pasokan. Keputusan strategi bisnis elektronik utama yang perlu ditinjau di sini adalah yang pertama, bagaimana kita harus berintegrasi lebih dekat dengan pemasok kita, misalnya melalui pembuatan extranet untuk mengurangi biaya dan mengurangi waktu ke pasar. Yang kedua, jenis bahan dan interaksi apa dengan pemasok yang harus kita dukung, proses. Yang ketiga, bisakah kita berpartisipasi dalam pasar online untuk mengurangi biaya? Yang ketujuh, kemampuan manajemen pengetahuan internal. Selain keputusan tentang niaga, sisi jual dan sisi beli, organisasi juga harus meninjau kapabilitas bisnis internal mereka dan khususnya cara pengetahuan dibagikan dan proses dikembangkan. Kategorinya adalah yang pertama, bagaimana intranet kami dapat diperluas untuk mendukung berbagai proses bisnis seperti pengembangan produk baru, pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua, bagaimana kami dapat menyebarkan dan mempromosikan berbagai pengetahuan antar karyawan untuk meningkatkan daya saing kita. Selanjutnya, sumber daya dan kapabilitas organisasi. Gulati dan Garino tahun 2000 mengidentifikasi kontinum pendekatan dari integrasi ke pemisahan, seperti yang pertama divisi internal atau integrasi, misalnya RS Components, Internet Trending Channel. Yang kedua, usaha patungan atau campuran. Perusahaan menciptakan kehadiran online terkait dengan yang lain. Yang ketiga, kemitraan strategis atau campuran. Ini juga dapat dicapai melalui pembelian .com yang ada, misalnya di Inggris Raya Grid, Universal Store mengakuisisi Jungle.com Tyler miliknya kekuatan dalam menjual produk teknologi dan merek yang kuat. Yang keempat, spin-off atau pemisahan, misalnya Bank X adalah spin-off dari Prudential Financial, perusahaan jasa. Gulati dan Garino juga mengatakan bahwa pemisahan lebih disukai dalam situasi di mana segmen pelanggan atau bauran produk yang berbeda akan ditawarkan secara online. Harga diferensial diperlukan antara online dan offline. Ada konflik saluran utama, internet mengancam model bisnis saat ini, dana tambahan atau staf spesialis perlu ditarik. Aspek lain dari kapabilitas organisasi yang harus ditinjau dan diubah untuk meningkatkan kemampuan mereka serta menyampaikan strategi bisnis. Yang pertama, proses strategi dan peningkatan kinerja, proses pemilihan penerapan dan meninjau inisiatif bisnis. Yang kedua, struktur, lokasi e-commerce dan kemampuan teknologi melalui perangkat lunak, infrastruktur, perangkat keras yang digunakan dan keterampilan staf, dukungan manajemen senior, strategi bisnis bersifat transformasional, jadi membutuhkan senior sponsor manajemen. Yang keempat, integrasi pemasaran. Di sini menekankan pentingnya pelanggan yang terintegrasi dan komunikasi mitra melalui saluran yang benar. Yang kelima, fokus pemasaran online. Inisiatif strategis akan berfokus pada 3 kegiatan inti: akuisisi pelanggan, menarik pengunjung situs,
konversi atau menghasilkan prospek dan penjualan, dan retensi atau mendorong penggunaan saluran digital secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian O2O, cara kerja O2O, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu pengertian O2O. Perkembangan industri retail yang terus berubah membuat layanan e-commerce ikut beradaptasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Contoh layanan e-commerce yang tergolong baru yaitu online to offline atau O2O. O2O adalah suatu konsep e-commerce yang menghubungkan antara saluran online dan offline atau toko fisik. O2O menarik pengguna atau pelanggan melalui media seperti email, iklan, media sosial, kemudian mengajak pelanggan untuk melakukan pembelanjaan secara offline. O2O ini adalah singkatan dari online to offline. Ini merupakan model bisnis baru di mana pengecer menggunakan keduanya secara bersamaan, baik itu secara online ataupun secara offline, dan saluran masuk sebagai strategi insentif. Yang kedua yaitu cara kerja O2O atau online to offline-nya. Cara kerjanya yaitu menggunakan pemasaran dan periklanan secara online. Pengecer menemukan potensi pelanggan online, meningkatkan kesadaran produk dan layanan, serta membuat pelanggan untuk melakukan pembelian di toko secara offline. Contoh populer dari konsep retail ini adalah ketika pelanggan menerima email yang menawarkan kode diskon, kemudian pelanggan akan mengunjungi toko untuk menggunakan kode diskon ini dan membeli produk yang ada di toko fisik. Konsep ini pertama kali muncul beberapa tahun yang lalu dalam konteks saluran online dan memperluas popularitasnya, tetapi menjadi pelengkap saluran fisik. Awalnya, revolusi O2O ini dipimpin oleh Alibaba dalam sebuah konversi pada tahun 2016. Sang pendiri yaitu Jack Ma, ketua dari Alibaba Group Holding, telah menciptakan sebuah konsep baru di dunia eceran yang didorong oleh integrasi online dari offline, logistik, dan data tunggal nilai rantai nilai. Kemudian pada tahun 2010, orang-orang mulai menghargai potensi online to offline perdagangan menyebut sebagai sebuah peluang. Pada tahap paling pertama, inti utama dari strategi ini adalah untuk menemukan pelanggan secara online dan membawa mereka ke tokoh dunia nyata. Berdasarkan hal ini, pengecer telah meningkatkan strategi O2O, membuatnya lebih efisien dan kuat. Untuk mencari pelanggan secara online, pengecer menggunakan periklanan online atau taktik pemasaran seperti promosi dan posting blog. Metode tersebut dapat mengidentifikasi pelanggan target dan menarik mereka untuk mengunjungi toko secara fisik. Selanjutnya yaitu e-commerce O2O yang sebetulnya sudah ada sejak lama adalah sistem pembelian kupon online. Seperti pada Groupon. Groupon merupakan e-commerce yang menjual berbagai jenis kupon untuk pembelian produk-produk secara offline. Jadi pembeli membeli kupon secara online, tapi kupon tersebut harus ditukarkan dengan produk di toko fisik. Contoh lain dari O2O adalah layanan taksi online, itu seperti Uber, Gojek, dan Grab. Sistem taksi online membuat para pengguna menggunakan aplikasi untuk memesan taksi secara online, lalu menggunakan jasa taksi secara offline. Selain perusahaan retail yang sudah ada dalam dunia toko fisik, juga melalui menjajahi dunia O2O, yaitu seperti Alfamart, Indomaret, dan Matahari. Pembeli dapat memesan produk secara online melalui website toko, lalu mengambil barang atau menukarkan barang jika terjadi kesalahan di toko fisik retail. Konsep ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pemain-pemain besar e-commerce di Indonesia seperti Lazada yang menerapkan in-house, Flyfring, serta Matahari Mall. Matahari Mall sendiri
mengharapkan dengan menerapkan konsep O2O, sistem distribusinya akan berjalan sesuai dengan harapan mereka, yaitu memuaskan para pelanggan. Yang selanjutnya yaitu manfaat bisnis O2O. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk reputasi merek, di mana pencitraan merek jauh lebih sederhana dan lebih efisien dengan online. Kemampuan seperti periklanan, media sosial, dompet seluler, SMS, aplikasi seluler, dan layanan. Kedekatan dikombinasikan dengan analitik data, waktu nyata, sistem integrasi, dan AI. Yang kedua yaitu manfaatnya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pendapatan pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu manfaatnya yaitu untuk mempercepat. Manfaat yang keempat yaitu pengelolaan bisnis lebih terintegrasi. Manfaat yang kelima yaitu jangkauan channel promosi lebih luas. Yang selanjutnya e-katalog untuk pelanggan, dan manfaat yang terakhir yaitu untuk mempermudah pelanggan melakukan pembelian dan bisa mendapatkan data pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari online to offline. Yang pertama, kelebihannya mengurangi biaya dibandingkan dengan bisnis offline. E-commerce yang lainnya hanya memerlukan biaya operasional yang lebih sedikit karena tidak perlu biaya untuk menyewa bangunan dan membayar tenaga kerja. Yang kedua, jangkauan yang sangat luas. E-commerce yang memiliki potensi jangkauan yang sangat luas karena menggunakan layanan internet untuk melakukan interaksi orang-orang dan di seluruh daerah, bahkan seluruh dunia. Yang ketiga, dapat diakses kapan saja. E-commerce memungkinkan toko dapat diakses kapan saja selama 24 jam atau per 7 hari tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar atau membuka toko setiap hari jika dibandingkan dengan membuka toko secara offline. Yang keempat, pertukaran informasi yang lebih cepat. Dengan e-commerce penuh, pertukaran informasi antara pelaku bisnis dan konsumen terjadi lebih cepat karena dilakukan secara online. Informasi dapat berupa sertifikasi produk, perkenalan produk terbaru, hingga promosi yang diberikan oleh pelaku bisnis. Yang keenam, pengiriman barang yang cepat. Pengiriman barang yang cepat dan praktis adalah salah satu keuntungan e-commerce karena jaraknya dari pemesanan dan penerimaan barang yang sangat cepat. Pengguna e-commerce kerap kali melakukan repeat order. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman barang yang kini harus dikembangkan memberikan pelayanan yang tidak seperti antar raja. Yang selanjutnya, kekurangan dari offline to online. Penerimaan teknologi. E-commerce tergolong sebuah teknologi yang baru di mana tidak semua orang dapat menerima menggunakan dengan cepat. Konsumen baru membutuhkan waktu beradaptasi dengan ekosistem e-commerce yang masih asing menurut mereka. Yang kedua, kepercayaan. Dalam setiap bisnis, sangatlah dibutuhkan untuk mendorong konsumen melakukan transaksi. Masalah ini bisa timbul apabila bisnis e-commerce ini adalah sebuah yang baru diluncurkan sehingga belum banyak pengalaman dari pembeli yang melakukan transaksi di e-commerce. Yang ketiga, keamanan. Hal yang terpenting sebuah e-commerce karena berbagai informasi transaksi dan informasi pribadi dari konsumen diberikan kepada
bisnis e-commerce jika keamanan tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini dapat menjadi masalah sangat besar bagi kedua belah pihak. Itulah pembahasan lengkap mengenai e-commerce. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce memberikan banyak manfaat bagi pelaku bisnis dan juga konsumen. Oleh karena itu, kamu bisa mencoba berbisnis di e-commerce seperti di e-commerce dan marketplace karena berkembangan dan potensi yang sangat besar. Jangan lupa gunakan layanan pengiriman atau antaraja untuk membantu pengembangan bisnis di e-commerce. Yang selanjutnya, tren bisnis online to offline. Di Indonesia sendiri sudah cukup banyak seperti mataharimall.com yang sudah sejak lama memiliki department store, Uber, Gojek, Grab taksi pada sektor jasa on demand. Contoh dari bisnis online to offline, yang pertama Grab, Uber, dan Gojek. Selamat siang teman-teman, saya Julisko Sinaga dari kelompok 5B. NIM saya 1170351. Di sini saya akan membahas tentang O2O. Perdagangan online to online atau disebut dengan O2O adalah strategi bisnis dirancang untuk membawa pelanggan online ke lokasi fisik serta menciptakan pengalaman digital yang mulus sebelum, selama, dan sesudah. Pendekatan ini merupakan aplikasi khusus retail dari dua strategi yang lebih luas. Yang pertama itu perdagangan omni saluran dan yang kedua itu pemasaran multi saluran. Kecanggihan teknologi memang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bisnis online atau dikenal dengan istilah e-commerce. Perkembangan industri e-commerce yang terus berubah membuat layanan e-commerce yang juga ikut beradaptasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Mengingat diperkirakan 81% pembeli melakukan penelitian online. Sebelum melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, menyalurkan bahkan sebagian kecil peneliti online mereka ke toko online akan menunjukkan hasil yang luar biasa potensi penjualan. O2O commerce memungkinkan perusahaan memperlakukan saluran online dan saluran offline sebagai komplementer daripada kompetitif. Pengembalian di toko untuk produk yang dibeli secara online, pengembalian produk secara online saat berada di toko fisik, dan mengizinkan pembeli online untuk dikembalikan ke lokasi fisik. Di sini saya akan membahas tentang tren bisnis O2O yang saya pilih adalah Matahari Mall. Matahari Mall merupakan